Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Rahmasari dari kelas Manajemen A2. Tujuan saya membuat materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori penawaran. Ada beberapa hal yang akan saya bahas tentang teori penawaran. Yang pertama yaitu hukum penawaran. Yang kedua, skedul penawaran. Yang ketiga, kurva penawaran. Yang keempat, fungsi penawaran. Yang kelima, pergerakan sepanjang kurva penawaran. Dan yang terakhir adalah pergeseran kurva penawaran. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang teori penawaran. Dalam proses penawaran, kita harus memperhatikan beberapa faktor, di antaranya yaitu harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, biaya produksi, teknologi yang digunakan, investasi pemerintah atau yang disebut pajak, keadaan alam, dan yang terakhir adalah tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Dari hukum penawaran, sangat jelas bahwa harga jumlah penawaran berkolerasi positif. Jadi, barang jasa yang ditawarkan pada suatu waktu tertentu akan tergantung pada tingkat harganya. Pada kondisi di mana faktor-faktor lain tidak berubah. Jika barang dan jasa naik, maka penjual cenderung menjual barang dan jasa dalam jumlah yang banyak. Dan sebaliknya, jika barang dan jasa harganya turun, maka penjual cenderung menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, selanjutnya yaitu skedul penawaran. Biasanya, skedul penawaran dapat diartikan sebagai suatu daftar dalam bentuk tabel yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan pada tingkatan harganya. Contohnya bisa kita lihat di tabel berikut ini ya. Harga barang paling tinggi yaitu 20.000 dan paling rendah adalah 5.000. Begitu juga dengan jumlah yang ditawarkan. Paling tinggi 20 dan paling rendah adalah 6. Maka, bisa diartikan bahwa harga barang paling tinggi 20.000, tentu saja jumlah yang ditawarkan akan paling tinggi, yaitu 20. Sebaliknya, dengan harga barang 5.000, tentu saja jumlah barang yang ditawarkan hanya 6 barang. Berikutnya yaitu kurva penawaran. Cara lain untuk menggambarkan perkaitan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah dengan menggunakan kurva penawaran, seperti pada tabel berikut ini. Sudah menjadi sifat produsen atau penjual bahwa bila harga naik, maka akan menambah jumlah barang yang dijual dan sebaliknya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran mempunyai kemiringan positif, yaitu miring dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti bahwa antara harga barang dengan jumlah penawaran barang mempunyai hubungan searah. Jadi, jika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Contohnya bisa kita lihat pada tabel ini. Pada harga 3, tentu saja jumlah yang ditawarkan hanya sedikit, yaitu 5. Lain halnya dengan harga 6, maka jumlah yang ditawarkan makin bertambah menjadi 8. Berikutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran sama halnya dengan rumus penawaran. Jadi, rumus penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Ingat, Q adalah jumlah barang yang ditawarkan, dan P adalah harga barang. Tetapi ternyata fungsi atau rumus penawaran ini diturunkan. Turunannya menjadi seperti ini. Kenapa? Karena di lapangan jumlah penawaran itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, melainkan
dipengaruhi oleh harga barang lain, substitusi atau komplementer, harga faktor produksi, teknologi, keadaan alam, dan yang terakhir adalah pajak. Sehingga fungsi penawaran secara matematis dapat menunjukkan hubungan antara satu variabel terkait, yaitu jumlah barang yang ditawarkan, dan berbagai macam variabel bebas, atau di luar harga barang itu sendiri. Selanjutnya mengenai pergerakan sepanjang kurva penawaran. Bertambah atau berkurangnya penawaran terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Contohnya pada tabel berikut ini bisa kita lihat, perpindahan titik A ke titik B atau titik A ke titik C pada gambar di atas disebut dengan pergerakan sepanjang kurva penawaran atau berpindah sepanjang kurva penawaran. Titik A menunjukkan pada harga 3, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 60. Jika harga naik menjadi 5, maka jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 100, atau titik A berpindah ke titik B sepanjang kurva SX. Sedangkan jika harga turun menjadi 3 menjadi 1, maka jumlah yang ditawarkan berkurang dari 60 menjadi 20, atau titik A berpindah ke titik C sepanjang kurva SX. Jadi, dapat disimpulkan dari tabel berikut ini bahwa faktor penyebab perubahan jumlah barang yang ditawarkan adalah perubahan dalam harga barang itu sendiri. Sedangkan pergeseran kurva penawaran yaitu perubahan terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor dari luar barang itu sendiri atau non-harga, seperti harga barang lain yang berkaitan, harga faktor-faktor produksi, teknologi, pajak, dan kondisi alam. Pergeseran kurva penawaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pergeseran kurva penawaran dari kurva SX ke SX1 atau perpindahan dari titik A ke titik B disebut dengan pergeseran kurva penawaran. Perpindahan dari titik A ke titik B menunjukkan adanya pertambahan dalam jumlah barang yang ditawarkan, dari 60 menjadi 100. Bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan tersebut bukan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, atau harga barang X tetap. Sehingga faktor yang dapat dipengaruhi misalnya perubahan harga barang lain, perubahan harga faktor produksi, pajak, teknologi, dan kondisi alam. Oke, sebagai contoh, jika dalam suatu proses produksi terjadi penurunan harga faktor produksi, maka produsen akan lebih bersemangat untuk berproduksi sehingga jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, atau sebaliknya. Jika terjadi kenaikan pajak, maka akan semakin meningkatnya biaya produksi atau semakin mengurangi pendapatan, sehingga produsen akan menjadi tidak bersemangat untuk berproduksi. Pada akhirnya akan menurunkan jumlah produksi yang ditawarkan. Jadi, yang disebut dengan pergeseran penawaran adalah meliputi perubahan dalam seluruh skedul penawaran. Itu dia pergeseran kurva penawaran. Sekian presentasi materi penawaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.